Yo, hello guys, balik lagi di channel Animal Lovers ID. Nah, sekarang gue mau lanjutin pembahasan Oregairushin chapter 5. Maaf banget ya karena gue cuma bakal bahas satu chapter aja, soalnya chapter 6-nya masih belum nemu cuy. Kalau ada yang punya mau bahasa Indo, bahasa Inggris, atau bahasa apapun, tolong kasih ke gue, oke? Nanti gue terjemahin sendiri aja lah, nggak apa-apa. Nah, berikut pembahasan Oregairushin volume kedua atau chapter 6 dari Oregairushin. Selamat menikmati. Nah, di chapter sebelumnya kan, Hachiman dan Yukino singgah terlebih dahulu di sebuah coffee shop karena mereka datang terlalu cepat. Setelah selesai, mereka langsung bergegas ke restoran untuk acara makan malam bersama. Restoran yang mereka datangi adalah restoran Italia kelas atas. Saat sampai di restoran, Yukino segera berbicara kepada pelayan untuk menanyakan meja pesanan mereka. Dan dengan cepat sang pelayan menunjukkan meja pesanan mereka yang ada di sudut ruangan. Di meja itu sudah ada Yukimon dan Haruno. Ketika Haruno melihat mereka, dia langsung menyapa mereka dengan ceria menggunakan sapaan khas milik Yuigahama, yaitu Yukino membalas sapaan Haruno dengan mengatakan bahwa Haruno dan Yukimon datang sangat awal. Yukimon membuka kipasnya dan tersenyum, mengatakan bahwa dia sudah sangat menantikan acara makan malam ini dan mengalihkan pandangannya ke Hachiman. Haruno juga menyahut dengan mengatakan bahwa dia sudah sangat menantikan hal ini juga, sambil mengedipkan matanya. Hachiman hanya membalasnya dengan senyuman yang kering dan memutuskan untuk duduk. Yukimon kembali mengipaskan kipasnya sambil tersenyum dan berkata sudah lama tidak melihat Hachiman, meski belum ada 1 bulan sejak mereka bertemu di acara prom sekolah. Yukimon lalu berkata dengan nada yang tenang dan mata yang lembut. Dia berkata bahwa dia sedikit merasa malu karena mengundang Hachiman meski Hachiman sedang sangat sibuk. Dan Yukimon mengundang Hachiman karena dia sangat ingin ngobrol dengan Hachiman. Dan ya, kita udah tahu ya kalau Yukimon sedang sarkas ke Hachiman. Bahkan Hachiman sudah sadar dan merasa arti di balik perkataan Yukimon adalah, "Hoi, bocah, kenapa kau berkali-kali menolak ajakanku?" Aduh. BTW, Hachiman merasa seperti itu karena dia sudah menunda dan mencoba melarikan diri sejak undangan makan malam yang pertama. Untungnya, Hachiman bisa menjawab salam basa-basi Yukimon dengan sopan dan tenang. Yukino yang duduk di samping Hachiman pun merasa lega. Lalu Haruno mencoba ikut campur dan menanyai Hachiman tentang persoalan semester baru. Tapi untungnya Hachiman bisa ngeles lagi dengan skill bacotnya yang sangat tinggi ya guys. Nah, tapi meski Hachiman terus-terusan dimarahi dengan cara yang sarkas, Hachiman berpikir jika nanti ada undangan makan malam lagi, dia akan menundanya lagi, walaupun dia tidak bisa menolaknya. Emang gak kapok-kapok ini Hachiman ya. Dan karena memikirkan masalah kedepannya, itu membuat perut Hachiman merasa sakit dan membuatnya memegang perutnya. Melihat hal itu, Yukimon berpikir jika Hachiman sudah merasa lapar dan mempersilahkan Hachiman untuk mulai makan. Di meja sudah tersedia 1 set, dan Yukimon mempersilahkan Hachiman jika ingin memesan yang lainnya dan menyodorkan daftar menu kepada Hachiman. Tapi Hachiman dengan sopan berkata kalau dia ingin makan menu yang ada di meja dulu, baru melihat menu yang lainnya. Haruno yang melihat hal itu tertawa dan mulai berkomentar bahwa Yukimon terlalu bersemangat dan meminta maaf kepada Hachiman dan meminta Hachiman memakluminya karena di keluarga Yukino tidak ada anak laki-laki sehingga Yukimon tidak tahu porsi makan Hachiman. Yukimon tidak senang dengan ucapan Haruno dan menutupi mulutnya dengan kipas dan berkata bahwa anak-anak seusia Hachiman bisa makan dengan banyak. Haruno berpikir yang dimaksud adalah Hayato dan berkata bahwa Hayato tidak makan terlalu banyak. Mendengar percakapan mereka, Hachiman berpikir tentang kedekatan keluarga Hayama dan Yukino dan berpikir jika mereka sering makan malam bersama di awal tahun. Dan Hachiman mengingat bahwa Hayato makan siang dengan porsi yang normal, yaitu hanya dengan salad dan smoothie. Lalu Yukimon berkata bahwa keluarga Hayama makan makanan yang lebih sehat. Mendengar hal itu, Hachiman terpancing dan tertawa dalam hatinya dan merasa bahwa keluarganya makan makanan yang sehat juga. Namun Yukino tiba-tiba berbisik seakan tahu isi pikiran Hachiman dan mengomentari pola makan Hachiman, yaitu ramen dan max coffee, dan bertanya, apakah itu sehat? Dengan maksud sarkas kepada Hachiman ya. Hachiman kembali ngeles dan berkata bahwa akhir-akhir ini dia makan kari dan berkata bahwa di dalam kari terdapat banyak nutrisi. Yukino hanya bisa memanggangin keningnya ketika mendengar perkataan Hachiman. Lalu mungkin karena tidak sengaja mendengar perkataan Yukino ke Hachiman, Yukimon menyahut dan berkata bahwa Yukidet dulunya seperti Hachiman juga saat masih muda. Kata Yukimon saat masih muda, Yukidet sering bermain mahjong sambil makan kari, mie goreng, atau ramen.
Tanpa peduli waktu dan tempat, Hachiman sedikit terkejut mendengarnya karena tidak sesuai dengan pikirannya tentang Yuki-den. Haruno pun berkata bahwa Hachiman tidak perlu khawatir karena dia akan segera bertemu dengan Yuki-den, dan Hachiman membalas kalau dia sangat tidak ingin bertemu dengan Yuki-den. Yukimon hanya tersenyum lembut, lalu melanjutkan ceritanya. Yukimon bercerita kalau dia sangat khawatir dengan kebiasaan Yuki-den dan membuatkan bento atau bekal makanan untuk Yuki-den. Mendengar cerita Yukimon, Yukino terkejut mendengar cerita ibunya. Tapi Haruno berkata untuk tidak memikirkan cerita Yukimon dan lanjut makan saja. Yukimon dan Haruno meminum anggur, sedangkan Yukino dan Hachiman hanya meminum teh. Lalu makanan tambahannya pun datang, yang membuat Hachiman bernafsu untuk segera makan. Yukimon pun langsung mempersilahkan Hachiman untuk segera makan. Namun Yukimon dan Haruno sama sekali tidak bergerak untuk makan. Hachiman berasumsi jika mereka sedang mengamati gestur tangan Hachiman. Di depan Hachiman terdapat beberapa pisau, garpu, dan sendok. Hachiman tidak begitu tahu tentang table manner, tapi dia berpikir untuk mengamati dan meniru sekitarnya, dan dia melirik ke arah Yukino. Yukino pun memahami tatapan Hachiman dan mengangguk, lalu mulai mengambil pisau dan garpu. Tapi tiba-tiba Yukimon bertanya kepada Yukino tentang sekolah Yukino. Yukino kaget dan kebingungan karena ditanya tiba-tiba, lalu hanya menjawab bahwa sekolahnya sangat normal. Karena diajak ngobrol, Yukino tidak jadi makan dan mendengarkan ibunya. Itu membuat Hachiman tidak bisa meniru gerakan Yukino. Yukimon jahil banget ya. Sengaja nih kayaknya biar Hachiman gak bisa niru. Lalu Yukimon sekali lagi mempersilahkan Hachiman untuk makan. Jahil banget asli dah ini. Tapi Hachiman benar-benar kebingungan karena tidak tahu table manner sama sekali. Lalu Haruno tiba-tiba berkata akan mulai makan dan mengambil sepotong daging dan berkata bahwa rasanya sangat enak dengan suara yang ceria. Setelah melihat cara makan Haruno, Hachiman merasa sudah mengerti tentang table manner dan melakukan hal yang sama dengan Haruno. Tapi mendadak pahanya ditepuk dengan lembut oleh Yukino. Dan Yukino pun menjelaskan cara makan yang benar dengan cara berbisik dan sedikit tergagap. Hachiman pun mengangguk dan sedikit panik karena itu. Haruno yang melihat hal itu menggembungkan pipinya dan merasa sangat tidak senang. Sambil makan, Yukimon, Haruno, dan Yukino mengobrol bersama, sementara Hachiman hanya menyimak saja. Lalu Yukino berbisik ke Hachiman dan bertanya apakah Hachiman baik-baik saja. Hachiman menjelaskan bahwa dia merasa tidak percaya diri karena ada banyak peralatan makan yang jarang dia gunakan. Mendengar jawaban Hachiman membuat Yukino merasa sedikit gelisah dan terganggu. Lalu Hachiman mengambil salah satu pisau dan mulai memotong daging. Haruno yang juga sedang makan melirik Hachiman dan tertawa. Melihat tingkah Haruno, Yukino merasa sedikit terganggu dan menegur Haruno agar menggunakan alat makan yang benar. Haruno meminta maaf sambil bercanda. Dalam hati Hachiman merasa bahwa Haruno berniat menjebaknya dengan sengaja mengambil alat makan yang salah karena dia tahu kalau Hachiman akan menirunya. Hachiman juga merasa takut dengan tingkah Yukimon yang tidak menyembunyikan niatnya. Lalu Yukimon tersenyum dan memuji Hachiman yang cukup disiplin dan berkata bahwa orang tua Hachiman pasti mendidik Hachiman dengan baik. Hachiman tertawa dan membalas sambil tersenyum bahwa keluarganya setidaknya lebih baik dari keluarga Yukino. Aduh Hachiman, jangan gitu atuh kawan. Lo mau gak direstui apa gimana tuh? Berani amat ngomong gitu ya. BTW Hachiman sendiri merasa bahagia karena merasa bisa melawan. Dan mendengar jawaban Hachiman, Haruno tertawa terbahak-bahak dan Yukino menatap dingin ke Hachiman. Meski akhirnya dia tertawa juga. Yukino mencubit paha Hachiman dan memperingatkan Hachiman agar lebih berhati-hati dalam berbicara. Yukino juga menggembungkan pipinya. Mulutnya berekspresi marah dan menepuk-nepuk paha Hachiman kayak kucing yang minta dikasih makan. Dan karena itu Hachiman merasa sedikit bersalah dan meminta maaf. Lalu Yukino berbicara kepada ibunya dengan panjang lebar dan panik untuk memperbaiki perkataan Hachiman karena takut kalau ibunya akan salah paham kepada Hachiman. Yukino menerangkan bahwa Hachiman adalah orang yang sangat serius saat bekerja dan bukan orang yang jahat meski tidak berguna di beberapa hal lain dan memiliki sisi buruk yang lumayan banyak. Tapi Hachiman bukanlah orang yang jahat. Yukimon yang mendengar penjelasan Yukino tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Hachiman kembali mengambil pisau dan garpu untuk lanjut makan. Tapi tiba-tiba ada suara tajam yang mengatakan, "Sungguh pemberani." Itu adalah suara Yukimon yang sedang berekspresi sangat gembira dan tersenyum. Setelah makan, Haruno dan Yukimon kembali meminum anggur. Lalu Haruno melirik Yukino dan berkata bahwa orang-orang di keluarga Yukinoshita bisa meminum alkohol. Tapi karena Yukino lebih mirip dengan Yuki-den,
dia mungkin tidak bisa meminum alkohol. Yukino menggemukkan pipinya dan bertanya apakah dia memang mirip Yukidet sambil merasa canggung dan malu. Haruno pun menggoda Yukino dan berkata bahwa Yukino memang mirip Yukidet dan dia sedikit merepotkan. Yukino kesal, dia membalas kalau Haruno juga merepotkan. Yukino menyahut dan mengatakan kalau Yukino memang mirip Yukidet, seperti misalnya sisi lembut Yukino yang juga sama dengan Yukidet. Karena pembicara tentang keluarga Yukinoshita, Hachiman merasa sedikit bersimpati dengan Yukidet, meski mereka belum pernah bertemu. Sama ya, kemarin juga Yukidet merasa sedikit bersimpati kepada Hachiman di antologi Oregairu. Mereka sedikit punya kemiripan nih. Nah, lalu Hachiman juga merasa bahwa Yukidet aneh karena menikah dengan Yukimon. Kemudian Yukimon tersenyum dan bertanya kepada Hachiman, apakah Hachiman lebih mirip pada ayahnya atau ibunya. Hachiman berkata bahwa dia lebih mirip dengan ayahnya dan hanya rambutnya yang mirip dengan ibunya. Lalu Yukino melihat rambut Hachiman dan bertanya apakah rambut Ahoge Komachi adalah turunan dari ibu Hachiman. Hachiman menjawab iya dan berkata untuk jangan memanggil ibunya dengan panggilan ibu, karena menurut Hachiman rasanya sedikit aneh, mungkin masih malu ya kali ya. Yukino sedikit bingung dan bertanya apakah yang dimaksud aneh adalah panggilan Yukino ke ibu Hachiman. Hachiman menjawab iya dan berkata bahwa dia tidak terbiasa dengan hal itu dan menganggap bahwa panggilan itu terasa aneh. Tapi Yukino bergumam sendiri dan merasa bahwa panggilan ibu itu bagus. Lalu Yukimon pun bertanya tentang siapa itu Komachi, dan Hachiman dengan bangga mengenalkan Komachi sebagai adik perempuan nomor 1 di dunia baginya. Haruno ikut menyahut dan mengatakan bahwa dia juga punya adik perempuan nomor 1 di dunia. Aduh, samaan Yukino pun langsung menyuruh Haruno untuk diam. Yukimon dengan tenang menutup mulutnya dengan kipas dan memikirkan sesuatu, lalu bertanya kepada Hachiman apakah dia anak tertua. Hachiman menjawab iya. Lalu Yukimon kembali terdiam sejenak dan menutup mata sambil berpikir dan berkata, baiklah, selalu ada cara. Hachiman bingung dengan perkataan Yukimon dan berkata apa maksudnya. Tapi Yukimon hanya tersenyum dan bertanya lagi tentang pekerjaan orang tua Hachiman. Hachiman menjawab bahwa orang tuanya bekerja di bidang penerbitan dan pengiklanan. Well, dari sini akhirnya kita bisa mendapat beberapa hal mengenai orang tua Hachiman ya guys. Karena sebelumnya orang tua Hachiman itu sangat misterius. Nah, lanjut, oke. Yukimon bertanya lagi, apakah Hachiman tertarik dengan pekerjaan di bidang industri keluarga Yukinoshita? Hachiman menjawab bahwa dia akan memikirkannya ketika kuliah, dan Hachiman berkata kalau pertanyaan Yukimon terasa seperti wawancara pekerjaan. Yukimon hanya tertawa dan mengatakan kalau ini hanyalah penyelidikan karakter, dan bertanya apakah Hachiman sudah memutuskan tentang universitas yang akan dipilih Hachiman. Hachiman menjawab kalau dia belum menentukannya. BTW, selama perbincangan Yukimon dan Hachiman, Haruno dan Yukino hanya menjadi penonton saja ya. Dan setelah Yukimon mendengar jawaban Hachiman, Yukimon kembali terdiam dan memejamkan matanya sambil menutup mulutnya dengan kipasnya. Kemudian berkata, belum memutuskan ya. Mendengar perkataan Yukimon, Hachiman menjawab iya. Dan setelah jawaban singkat Hachiman, Yukimon kembali terdiam lagi dan berkata, baiklah, selalu ada cara. Hachiman bingung lagi mendengar perkataan Yukimon dan bertanya apa maksudnya. Yukimon lagi-lagi tidak menjawab dan malah bertanya lagi, apakah Hachiman tahu tentang pekerjaan keluarga Yukinoshita? Hachiman menjawab dengan sarkas kalau keluarga Yukinoshita membuka biro kredit. Mendengar jawaban Hachiman, Yukimon menatap Hachiman, tapi dia tidak marah. Haruno tertawa dan Yukino menatap Hachiman dengan kesal. Hachiman meminta maaf lagi ke Yukino, tapi Yukino menjawab tidak masalah. Lalu Haruno kembali meminum anggur dan bertanya apakah Hachiman dan Yukino benar-benar berpacaran. Hachiman dan Yukino langsung menatap satu sama lain dengan kebingungan. Yukino dengan sangat malu menundukkan wajahnya dan Hachiman mencoba menjawab pertanyaan itu, tapi Hachiman hanya bisa tergagap dan menjawab dengan ngawur. Haruno hanya bisa tersenyum dan sedikit kebingungan dengan jawaban Hachiman yang gagap. Hachiman pun hanya bisa tersenyum. Untungnya Yukimon menyela dan mengatakan kalau Hachiman pasti tidak tertarik dengan pertanyaan seperti itu. Hachiman menjawab iya sambil mengangguk dengan disertai senyuman. Yukino yang merasa malu juga tersenyum ke ibunya dan mengatakan sudah waktunya makanan pencuci mulut. Lalu saat sedang makan makanan pencuci mulutnya yaitu es krim, Hachiman tidak sengaja berkata bahwa es krimnya sangat enak. Dan Haruno pun ikut menyahut bahwa es krimnya memang benar-benar sangat enak. Hachiman sangat setuju dan bertanya berapa harga es krimnya dan meminta maaf karena tidak membawa uang yang cukup untuk membalas keramahan keluarga Yukinoshita.
Tapi Yukimon berkata untuk tidak memikirkannya dan bertanya apakah Hachiman ingin teh hitam atau kopi untuk menutup makan malamnya. Hachiman memesan kopi dan Yukimon memesan teh hitam. Kemudian mereka mengobrol sambil memakan es krim dan minum minuman mereka hingga akhir makan malam. Dan ketika sudah selesai, mereka pun beranjak pulang. Nah, begitu guys ceritanya. Aduh, gue cuma bisa bilang wow kepada Hachiman ketika gue ngebaca chapter ini ya. Karena Hachiman berkali-kali ngebalas perkataan Yukimon dengan tidak sopan. Bahkan Yukimon sampai terkejut, sekaligus kagum dengan Hachiman. Tapi sayangnya chapter 6-nya masih belum keluar juga. Jadi bagi yang punya baik itu bahasa Inggris atau Indonesia berikan kepada gue ya, oke? Nanti bakal gue terjemahin sendiri aja. Tapi jangan diterjemahin manual loh ya. Gue tuh bodoh, paling gue terjemahin pakai Google Translate. Kalau kayak gitu. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye.